Halo sahabatku semua, selamat datang kembali di kanal Jeritan Hati. Sebelum kita selami bersama kisah yang akan menguras emosi, kisah yang penuh dengan pengkhianatan di balik kemewahan, dan pembalasan yang begitu elegan hingga membuat mata terbelalak, coba kalian tarik napas dalam-dalam. Siapkan hati kalian. Kisah kita hari ini akan membuktikan bahwa wanita yang terlihat diam dan polos, bisa jadi adalah pemegang kunci kehancuran bagi mereka yang berani mengkhianatinya. Kalian akan menyaksikan bagaimana sang suami dan selingkuhannya, yang berpikir sudah merencanakan malam romantis sempurna, justru berjalan lurus menuju jebakan yang dirancang oleh istrinya sendiri. Jangan lewatkan setiap detiknya, karena kisah Donna dan suaminya, Ferry, akan menunjukkan bahwa uang dan koneksi bisa menjadi senjata paling mematikan dalam sebuah balas dendam. Siapa yang menduga, restoran mewah yang menjadi saksi pengkhianatan itu ternyata adalah milik sepupu sang istri? Dan siapa yang menyangka, di balik pemaluan publik, ada sebuah plot twist finansial yang akan meruntuhkan karir sang suami dalam semalam? Yuk, tunjukkan dukungan kalian untuk Donna. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke kanal Jeritan Hati agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini, dan yang paling penting, komen di bawah sekarang juga dengan menuliskan nama, asal kota, dan ketik hadir. Untuk menunjukkan kalian siap mengikuti setiap alur ceritanya. Siap? Mari kita mulai. Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 11 lewat saat Donna membereskan sisa piring kotor di dapur. Suaminya, Ferry, belum juga pulang. Biasanya, jika ada pekerjaan lembur di kantor, Ferry akan mengirim pesan singkat, tetapi malam itu, ponsel Ferry sunyi. Perasaan tidak enak mulai merayapi benak Donna, bukan perasaan cemas seperti istri pada umumnya, melainkan sebuah firasat tajam yang sudah lama terpendam. Rumah tangga yang mereka bangun selama 5 tahun terakhir, yang di mata orang lain tampak sempurna, sudah terasa dingin dan hampa bagi Donna. Ia tahu Ferry sudah lama berubah. Kasih sayang yang dulu hangat kini berganti dengan sikap dingin dan basa-basi. Donna selalu berusaha bersabar, menjaga keharmonisan, terutama demi citra mereka di hadapan Bu dan bapaknya, serta kolega bisnis Ferry. Saat Donna melewati meja kerja Ferry, ponsel suaminya yang seharusnya dibawa pergi, tergeletak begitu saja di antara tumpukan laporan. Ferry memang ceroboh, dan kecerobohan itulah yang seringkali menjadi petunjuk bagi Donna. Rasa penasaran yang tak tertahankan mendorong Donna untuk mengambil ponsel itu. Ia tahu ini melanggar privasi, tetapi naluri seorang istri yang merasa dikhianati jauh lebih kuat. Jari Donna yang ramping dengan cepat membuka kunci layar. Ia sudah hafal kata sandi yang digunakan Ferry, tanggal pernikahan mereka yang kini terasa ironis. Donna langsung menuju aplikasi pesan. Tidak ada yang mencurigakan di sana, hanya pesan-pesan dari rekan kerja dan klien. Namun, saat Donna membuka galeri foto, hatinya mencelos, tetapi wajahnya tetap tenang. Ada beberapa foto buram yang diambil Ferry sore tadi, menunjukkan sekilas interior sebuah restoran mewah. Interior yang sangat familiar, dengan dinding marmer gelap dan lampu kristal yang menggantung elegan. Donna menarik napas dalam-dalam. Ia keluar dari galeri, lalu membuka aplikasi email Ferry. Donna tahu persis apa yang harus ia cari. Dan benar saja, di antara tumpukan email promosi, terselip sebuah notifikasi pemesanan. Tertulis jelas, konfirmasi reservasi malam romantis, restoran Le Rêve. Jantung Donna berdetak kencang, bukan karena sakit hati yang meluap, melainkan karena konfirmasi atas firasatnya. Nama restoran itu, Le Rêve, langsung membuat tubuh Donna membeku. Restoran itu adalah milik sepupu kandungnya, Arka. Sebuah jaringan restoran mewah yang baru saja dibuka cabangnya di jantung kota. Donna menggulir ke bawah, membaca detail reservasi itu. Pemesanan untuk 2 orang, atas nama yang sama sekali asing, tetapi ada catatan kecil di bagian permintaan khusus. Mohon siapkan mawar merah terbaik dan pastikan meja memiliki privasi maksimal. Malam ini sangat penting. Tanggal pemesanan itu adalah lusa, malam Jumat. Malam yang sama ketika Ferry sudah merencanakan untuk mengikuti seminar bisnis di luar kota. Begitu alasannya pada Donna beberapa hari lalu. Semua kebohongan Ferry kini terasa seperti rangkaian balok es yang disusun rapi, dan kini balok itu mulai mencair, menunjukkan betapa busuknya inti di baliknya. Donna duduk di sofa ruang tengah, ponsel Ferry masih dalam genggamannya. Air mata tidak menetes. Kemarahan tidak meledak.
Yang muncul hanyalah sebuah ketenangan yang menakutkan, seperti air danau yang membeku, menyembunyikan arus deras di bawahnya. Donna bukanlah tipe wanita yang akan menangis histeris, melabrak, atau bahkan mengancam. Donna adalah seorang wanita yang terbiasa berpikir strategis, terutama dalam pekerjaan sampingannya sebagai investor independen. Prinsipnya, pengkhianatan harus dibayar dengan kehancuran yang terencana dan setimpal. Donna meletakkan kembali ponsel Ferry di meja kerjanya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia pergi ke kamar, mengambil tas kerjanya, dan mengambil sebuah laptop yang tersembunyi. Donna menghabiskan 2 jam berikutnya bukan untuk meratapi nasibnya, melainkan untuk melakukan pengecekan mendalam. Ia memeriksa semua laporan keuangan Ferry yang dapat ia akses, semua aset bersama yang terdaftar, dan terutama, struktur kepemilikan saham di perusahaan Ferry. Donna memastikan semua celah hukum sudah ia tutup rapat, dan semua kartu truf sudah ia genggam. Keesokan harinya, Ferry pulang menjelang subuh, tampak lelah, tetapi dengan senyum yang dipaksakan. Ia langsung memberikan alasan panjang tentang klien penting dan pertemuan mendadak. Donna hanya menanggapi dengan senyum tipis, "Tumben kamu lupa bawa ponsel, Mas." Kalimat itu diucapkan Donna dengan nada datar, yang justru membuat Ferry merasa lega, karena mengira Donna tidak curiga. Ia tidak tahu bahwa ponselnya sudah menjadi saksi bisu kejahatannya. Sore harinya, Donna meminta izin untuk mengunjungi sepupunya, Arka, dengan alasan ingin melihat-lihat interior terbaru di restoran barunya. Ferry dengan cepat menyetujui, bahkan mendesak Donna untuk pergi agar tidak mengganggu persiapannya untuk seminar bisnis lusa. Ferry tidak tahu bahwa ia baru saja memberikan izin kepada calon algojonya untuk mengunjungi tempat eksekusi. Donna menuju Le Reve dengan hati-hati. Restoran itu benar-benar mewah, mencerminkan selera kelas atas Arka. Donna dan Arka bertemu di sebuah ruang khusus yang biasa digunakan Arka untuk pertemuan internal. Arka, yang tinggi dan berwibawa, langsung menyambut Donna dengan pelukan hangat. "Aku tahu kamu tidak mungkin datang hanya untuk melihat pajangan, Don." "Ada apa?" tanya Arka langsung. Donna tidak berbasa-basi. Ia mengeluarkan screenshot notifikasi pemesanan di ponsel Ferry. Mata Arka membulat membaca nama restoran, tanggal, dan detail reservasi itu. Arka tidak perlu bertanya lagi siapa pemilik nama asing yang memesan meja itu. Kemarahan Arka meledak. Berani-beraninya dia? Di tempatku sendiri? Aku akan memastikan kencan murahan itu menjadi bencana, Don. Aku akan usir mereka. Donna menenangkan Arka. "Tidak, sepupu. Jangan usir mereka. Itu tidak elegan. Itu akan membuatku terlihat lemah dan histeris. Aku ingin sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada pengusiran. Aku ingin pembalasan yang terencana, yang membuat harga diri Ferry dan gundiknya hancur di depan umum, tanpa mereka bisa menuduhku bersikap kekanak-kanakan." Donna mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya memancarkan kecerdasan dan rencana yang dingin. "Kita akan membuat malam romantis itu menjadi sebuah pertunjukan. Kita akan mengekspos mereka, tetapi dengan cara yang membuat mereka tampak seperti orang bodoh, orang miskin, dan kriminal." Arka tersenyum lebar. Ia tahu bahwa Donna yang ini adalah Donna yang sesungguhnya, seorang wanita bisnis yang cerdas, bukan istri yang selama ini dipandang remeh oleh Ferry. "Rencana apa yang ada di pikiranmu, Don? Katakan padaku. Aku akan menyediakan seluruh staf dan restoran ini sebagai panggungmu." Donna mulai menjelaskan rencana besarnya, termasuk bagaimana mereka akan memanipulasi tagihan, mengubah pemesanan, dan yang paling penting, bagaimana Donna akan muncul sebagai kartu truf terakhir yang akan meruntuhkan Ferry tidak hanya secara moral, tetapi juga secara finansial. Arka mengangguk puas. Pukulan harus telak dan total. Ferry harus menyadari bahwa wanita yang ia khianati adalah wanita yang memegang semua kendali, terutama di lingkaran bisnis yang Ferry anggap paling ia kuasai. Mereka berdua bersekutu, siap merancang malam kehancuran yang elegan dan tak terlupakan. Donna kemudian menghubungi pengacaranya, memberitahu bahwa semua berkas cerai dan pembekuan aset harus siap untuk ditandatangani dan diajukan ke pengadilan secara mendadak. Ia juga memberikan otorisasi kepada Arka untuk menggunakan namanya, nama aslinya, sebagai nama yang akan muncul dalam plot twist di akhir pertunjukan. Donna sudah siap menghadapi babak baru hidupnya,
dan ia akan memulainya dengan menutup babak lamanya dengan ledakan yang menghancurkan. Ruangan khusus di lantai 2 restoran Le Rêve terasa sunyi, hanya diterangi oleh lampu temaram yang menonjolkan bingkai foto hitam putih di dinding. Foto-foto itu menceritakan sejarah singkat pendirian jaringan restoran milik keluarga besar Donna dan Arka, sebuah bisnis yang dirintis dengan darah dan air mata, yang kini menjadi saksi bisu rencana pembalasan. Donna dan Arka duduk berhadapan di meja bundar kayu jati yang berat. Di antara mereka terhampar denah lantai restoran dan daftar menu premium. Ketenangan Donna di tengah badai pengkhianatan membuat Arka kagum sekaligus terkejut. Arka tahu betul bagaimana rapuhnya hati seorang wanita yang dikhianati, tetapi Donna menunjukkan kekuatan yang berbeda. Ia tidak mencari bahu untuk bersandar, melainkan mencari rekan strategis untuk merancang kehancuran. "Begini, sepupu," ujar Donna sambil menggeser denah. "Ferry dan wanitanya, yang namanya Sasa, akan datang lusa. Mereka pasti memesan hidangan paling mahal, mencoba menunjukkan bahwa mereka hidup di dunia yang jauh lebih mewah daripada dunia yang mereka anggap aku huni. Itu adalah kelemahan pertama mereka, kesombongan." Arka menyimak dengan serius, sesekali menyentuh pena di tangan. "Aku sudah menginstruksikan staf untuk menempatkan mereka di meja nomor 7. Itu adalah meja di sudut, tapi justru paling strategis dan paling terlihat dari pintu masuk. Setiap orang yang masuk atau keluar akan melihat mereka, tetapi mereka akan merasa berada di area privasi karena posisi sudut." Donna mengangguk puas. "Sempurna. Sekarang tentang hidangan. Ferry pasti akan memilih menu tasting yang paling mahal. Kita tidak akan mengubah menu di kartu yang mereka pegang, tetapi kita akan mengubah apa yang disajikan. Arka, aku ingin kau perintahkan koki untuk menyajikan menu termurah yang kita punya, makanan yang paling biasa, tetapi dengan presentasi yang sangat mewah dan kompleks. Beri mereka porsi kecil seperti hidangan seni, tetapi isinya hanya makanan rumahan yang harganya tak sebanding dengan tagihan." Arka tertawa kecil, membayangkan wajah Ferry saat menyantap hidangan itu sambil berusaha terlihat sok paham kuliner. Itu elegan dan kejam. Mereka akan memuji hidangan itu di depan pelayan, menunjukkan bahwa mereka mengapresiasi kemewahan. Padahal mereka sedang menelan makanan biasa dengan harga selangit. Mereka akan mempermalukan diri mereka sendiri. "Tepat sekali," sahut Donna. "Lalu tentang minuman. Aku tahu Ferry sangat suka memamerkan anggur impor yang langka. Ganti anggur yang mereka pesan dengan anggur termurah yang dijual di supermarket. Tapi sajikan dalam botol dan label yang sama persis dengan yang mereka pesan. Bahkan, Ferry tidak akan bisa membedakannya, karena ia hanya peduli pada status, bukan rasa." Arka mencatat detail itu dengan teliti. "Dan musik? Perlu musik pengiring, bukan?" "Ya, perlu," jawab Donna, matanya berbinar licik. "Bukan musik romantis biasa. Setelah hidangan penutup selesai disajikan, aku ingin kamu memainkan lagu-lagu yang menceritakan tentang pengkhianatan dan kejatuhan orang serakah. Putar volume perlahan-lahan. Biarkan liriknya menusuk Ferry dan Sasa, dan biarkan tamu lain, yang sebagian besar adalah klien dan rekan bisnis Ferry, mendengar lirik itu dan mulai menghubungkannya." Rencana mereka terus berkembang, semakin detail dan semakin menargetkan kelemahan psikologis Ferry dan Sasa. Ferry adalah tipe pria yang hidup dari citra. Kehancuran citra adalah kematiannya. "Sekarang masuk ke bagian terpenting," kata Donna, mengubah fokusnya ke map dokumen yang ia bawa. "Tagihan. Aku ingin tagihan yang luar biasa besar, 10 kali lipat dari harga normalnya. Sertakan biaya konsultasi koki, biaya privasi meja, dan biaya penggunaan peralatan khusus. Angka yang fantastis, yang membuat Ferry tidak mungkin bisa membayarnya dengan uang tunai yang ia bawa." Arka terkejut. 10 kali lipat? Itu akan membuatnya panik. "Tapi, jika kita membuat tagihan atas nama Sasa, Ferry akan menolak bertanggung jawab." "Biarkan dia menolak," balas Donna dengan suara yang semakin dingin. "Tujuannya adalah membuat mereka saling menyalahkan di depan umum. Ferry akan marah pada Sasa karena tidak punya uang, dan Sasa akan menyalahkan Ferry karena memesan. Ini akan meruntuhkan citra, pasangan serasi, mereka sebelum aku muncul. Biarkan mereka berteriak, Arka. Jangan biarkan staf mengganggu mereka selama 5 menit setelah tagihan datang. Biarkan kepanikan itu matang."
Setelah rencana di restoran selesai, Donna beralih ke rencana besar, plot twist finansial. Arka, kamu ingat aku sering bertanya tentang struktur kepemilikan saham di jaringan restoranmu. Arka mengangguk. Tentu. Kami memang membuka penawaran saham minoritas setahun lalu untuk ekspansi luar negeri. Donna tersenyum tipis. Selamat, sepupu. Aku telah membeli seluruh 10% saham minoritas itu, melalui perusahaan holdingku yang terpisah. Ferry tidak tahu sama sekali. Dia tahu aku berinvestasi kecil-kecilan, tetapi dia tidak tahu bahwa aku sekarang adalah investor minoritas terbesar di jaringan Lereve dan pemberi pinjaman modal terbesar untuk proyek ekspansimu ke Malaysia dan Singapura. Arka terdiam sejenak, baru menyadari betapa kuatnya sepupunya ini di dunia bisnis yang selama ini Ferry anggap sebagai wilayah kekuasaannya. Astaga, Donna. Aku tidak tahu. Memang tidak ada yang tahu, kecuali pengacaraku dan sekarang kamu, ujar Donna. Ferry hanya tahu aku mengurus rumah tangga. Tapi, 3 hari yang lalu, aku sudah menyelesaikan takeover penuh atas kepemilikan saham itu, dan surat-suratnya sudah siap. Itu adalah kartu trufku. Donna menjelaskan detail rencana plot twist itu. Pada saat Ferry dan Sasa sedang berdebat sengit tentang tagihan, Donna akan muncul. Arka akan menginstruksikan proyektor di restoran untuk menampilkan pengumuman akuisisi saham itu, dengan nama Donna terpampang sebagai investor utama. Ini akan menjadi pembalasan paling mematikan. Ferry dipermalukan di depan rekan bisnis, di tempat yang ternyata secara finansial dikendalikan oleh istrinya yang diremehkan. Setelah presentasi itu selesai, lanjut Donna, aku akan melempar surat cerai dan pemberitahuan pembekuan aset gabungan ke meja mereka. Pengacaraku sudah mengatur agar berkas itu masuk ke pengadilan dan bank tepat di jam yang sama. Ferry tidak hanya akan kehilangan aku, dia akan kehilangan setengah dari seluruh asetnya, semua cash flow dari rekening bersama, dan reputasinya di mata para investor yang mungkin sedang makan malam di sini. Dia akan tahu bahwa wanita yang dia anggap bodoh dan tidak berharga, telah merencanakan kehancurannya secara total dan tanpa celah. Arka bangkit, tangannya terulur kepada Donna. Aku tidak pernah meragukan kecerdasanmu, Donna. Tapi ini adalah mahakarya. Aku bangga padamu. Ayo kita ajarkan Ferry dan Sasa bahwa berkhianat kepada wanita sepertimu adalah kesalahan finansial terbesar dalam hidup mereka. Donna dan Arka berjabat tangan, sebuah kesepakatan diam-diam terjalin. Malam itu, di ruangan rahasia Lereve, mereka tidak hanya merencanakan sebuah drama, tetapi merencanakan sebuah eksekusi yang akan mengubah nasib Ferry selamanya. Donna pulang ke rumah dalam keadaan hati yang lebih ringan, siap memainkan peran istri penurut untuk 2 hari terakhir sebelum topeng itu ia lepaskan. 2 hari sebelum malam eksekusi, suasana di rumah Donna dan Ferry diselimuti ketegangan yang hanya dirasakan oleh Donna. Ferry tampak bersemangat, terlalu sibuk mengurus koper dan berpura-pura membaca materi seminar bisnis. Ia sesekali tersenyum pada Donna, senyum yang di mata Donna terasa jijik karena penuh kepalsuan. Ferry mengira ia telah berhasil menipu istrinya, tidak sadar bahwa ia sedang diumpankan menuju sebuah jurang yang sudah disiapkan dengan matang. Donna, di sisi lain, menjalankan perannya sebagai istri penurut dengan sempurna. Ia menyiapkan semua kebutuhan Ferry, mulai dari baju yang akan dikenakan untuk seminar, hingga kemeja yang akan dipakai Ferry untuk kencan rahasianya. Ironisnya, Donna tahu persis kemeja mana yang akan Ferry kenakan di Lereve, kemeja yang baru dibeli Ferry dengan kartu kredit bersama, yang tagihannya baru akan datang beberapa hari setelah kehancurannya. Pada pagi hari, Donna menerima kunjungan dari pengacara pribadinya, Bapak Handoyo, di sebuah kafe tersembunyi jauh dari rumah. Bapak Handoyo membawa setumpuk dokumen yang siap ditandatangani. Dokumen itu adalah surat kuasa penuh untuk pengajuan gugatan cerai, pembekuan rekening bersama, dan yang paling penting, dokumen yang membuktikan kepemilikan saham Donna di jaringan restoran Lereve. Semua sudah diteliti dengan cermat, tanpa celah bagi Ferry untuk melawan. Donna adalah pemegang kendali utama. Pastikan pengajuan ke pengadilan dan bank sentral dilakukan tepat pukul 8 malam lusa, Pak Handoyo. Jangan sampai terlambat 1 detik pun, perintah Donna dengan nada tenang. Bapak Handoyo, yang sudah lama mengenal Donna sebagai klien yang cerdas dan terstruktur, mengangguk. Ia tahu ini bukan sekadar urusan rumah tangga, melainkan pembalasan seorang investor yang dikhianati. Setelah pertemuan itu,
Donna menghabiskan sisa hari dengan memantau pergerakan Ferry melalui ponselnya yang kini ia sadap secara diam-diam. Ferry mengirim pesan ke Sasa, merencanakan setiap detail malam romantis mereka. Ferry terdengar sangat bangga, berjanji akan memberikan kejutan mewah di tempat yang sangat eksklusif. Donna hanya bisa tersenyum miring membaca pesan-pesan itu. Ia yakin, kejutan yang sesungguhnya adalah kejutan yang disiapkan olehnya. Sementara itu, di Le Reve, Arka menjalankan bagiannya dari rencana itu dengan sempurna. Ia memanggil kepala koki, kepala pelayan, dan manajer restoran untuk rapat tertutup. Ia menjelaskan bahwa malam itu akan ada sebuah ujian kualitas untuk melihat seberapa baik staf menangani situasi tak terduga, sebuah sandiwara yang harus dimainkan dengan sempurna. Arka memastikan bahwa Ferry dan Sasa, yang ia kenal sebagai Tuan dan Nyonya Tamparan, tidak akan mendapatkan perlakuan VVIP yang mereka harapkan. Kepala koki, yang sudah diinstruksikan Donna dan Arka, menyiapkan hidangan palsu yang akan disajikan. Mereka mengganti filet mignon dengan irisan daging sapi lokal kualitas B yang dimasak terlalu lama, menyamarkannya dengan saus truffle buatan pabrik, dan menyajikannya di atas piring emas murni. Foie gras diganti dengan hati ayam biasa yang diolah dengan mentega mahal, dan disajikan dengan dekorasi bunga yang rumit. Semuanya tampak mewah di mata, tetapi rasanya akan hambar, sebuah cerminan sempurna dari hubungan Ferry dan Sasa. Arka juga memastikan bahwa semua server yang bertugas di meja 7 adalah karyawan baru yang belum mengenal Ferry dan Sasa, sehingga tidak ada kebocoran informasi. Ia menugaskan manajer pelayan, seorang wanita parubaya yang sangat loyal dan pendiam, untuk mengawasi langsung pelayanan di meja Ferry. Wanita ini diberi instruksi khusus untuk bersikap ekstra sopan, melayani mereka seperti raja dan ratu, tetapi memastikan setiap permintaan mereka dipenuhi dengan barang palsu, mulai dari anggur murahan di botol mahal, hingga air mineral biasa yang diisi ulang seolah-olah air impor premium. Di malam sebelum hari H, Ferry kembali berpamitan pada Donna. "Aku pergi dulu, sayang. Jangan khawatir. Ini hanya 2 hari. Aku akan segera kembali," ucap Ferry sambil mencium kening Donna, ciuman yang terasa seperti racun bagi Donna. "Hati-hati, Mas. Semoga seminarnya lancar." "Aku akan merindukanmu," jawab Donna dengan senyum yang dibuat-buat, berhasil menyembunyikan rencana kehancuran total yang sudah ia siapkan. Ferry pergi dengan koper besar yang di dalamnya berisi setelan jas mahal dan hadiah untuk Sasa. Setelah Ferry pergi, Donna tidak tidur. Ia pergi ke ruang kerjanya dan memasang perangkat pemantau kecil di kalung yang selalu ia kenakan. Perangkat itu bukanlah alat penyadap, melainkan sebuah proyektor mini yang dapat terhubung dengan sistem proyektor utama di Le Reve. Donna harus memastikan bahwa saat ia muncul, plot twist visualnya akan berjalan tanpa hambatan. Ia juga menyiapkan amplop berisi dokumen terakhir, surat keterangan resmi dari perusahaan holdingnya, yang menyatakan Donna sebagai investor utama di jaringan restoran tersebut. Donna kemudian menghubungi Bu Ratih, ibunda Ferry. Bu Ratih, yang selama ini selalu mendukung Ferry dan seringkali meremehkan Donna sebagai ibu rumah tangga yang tidak menghasilkan, menerima panggilan itu dengan nada sombong. Donna dengan hati-hati melempar umpan terakhirnya, sebuah umpan yang akan membuat Ferry benar-benar kehilangan pegangan setelah kehancuran finansialnya. "Ibu Ratih, saya mohon maaf mengganggu. Saya hanya ingin memberitahu, Ferry sudah berangkat untuk seminar bisnis pentingnya. Dia sangat bersemangat. Saya harap dia bisa mendapatkan banyak investor dari acara ini. Dia sangat butuh tambahan modal untuk pengembangan bisnisnya, Bu," ujar Donna dengan suara penuh harap palsu. Bu Ratih langsung menanggapinya dengan bangga. "Tentu saja, Nak. Ferry itu cerdas. Dia pasti bisa mendapatkan investor besar. Ibu yakin bisnisnya akan semakin maju. Kamu sebagai istri harus mendukung, jangan hanya bisa berdiam diri di rumah saja," cibir Bu Ratih, yang tanpa sadar telah memberikan informasi penting kepada Donna tentang kebutuhan Ferry akan modal baru. Donna tersenyum puas setelah menutup telepon. Informasi itu menguatkan posisinya. Ferry sedang dalam kondisi rentan secara finansial, dan pembalasan ini akan menghancurkannya tepat di titik kelemahannya. Bu Ratih juga akan menjadi saksi kehancuran putranya di kemudian hari, sebuah hukuman yang setimpal atas kesombongan dan peremehannya terhadap Donna. Donna berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia menatap pantulan dirinya. Seorang wanita yang dulunya lembut, kini bermata dingin,
siap menghadapi pertempuran terakhir. Gaun yang akan ia kenakan lusa sudah tergantung rapi di lemari, gaun berwarna gelap yang elegan, dirancang untuk menunjukkan kekuatan, bukan kesedihan. Malam itu, Donna tidak lagi merasa sebagai istri yang dikhianati. Ia adalah seorang eksekutor, siap menjalankan rencana yang telah dirancang dengan presisi militer. Ferry dan Sasa sedang menghitung mundur menuju malam romantis mereka, tanpa menyadari bahwa itu adalah hitungan mundur menuju kehancuran total mereka di bawah kendali Donna. Jumat malam tiba. Malam yang dijanjikan Ferry untuk seminar bisnis, dan malam yang dijanjikan Donna untuk sebuah pertunjukan. Bagi Ferry, malam itu adalah puncak dari hubungan gelapnya, sebuah kesempatan untuk memamerkan status sosialnya kepada Sasa di salah satu restoran paling eksklusif di kota. Bagi Donna, malam itu adalah titik nol, momen pelepasan dari belenggu rumah tangga yang sudah lama busuk. Sejak sore, Donna sudah berada di apartemen sepupu Arka yang letaknya tepat di seberang restoran Le Rêve. Dari jendela kaca besar, Donna memiliki pemandangan yang jelas dan tersembunyi ke pintu masuk utama restoran, seperti seorang sutradara yang mengawasi panggungnya dari balik layar. Arka menyediakan monitor kecil yang terhubung ke beberapa kamera keamanan internal di area lobi dan koridor restoran, memastikan Donna tidak akan melewatkan setiap detail kedatangan Ferry dan Sasa. Tepat pukul 7 malam, monitor menampilkan pergerakan di pintu masuk Le Rêve. Sebuah mobil mewah hitam berhenti, dan turunlah Ferry bersama Sasa. Ferry terlihat rapi dengan setelan jas mahalnya, kemeja yang sama yang disiapkan oleh Donna. Sasa tampak mempesona dengan gaun malam minim, wajahnya berseri-seri penuh kemenangan. Donna menyaksikan pemandangan itu tanpa emosi. Itu bukanlah suaminya yang ia lihat, melainkan umpan yang sudah masuk ke dalam perangkap. Ferry dan Sasa disambut dengan keramahan standar oleh pelayan, tidak ada karpet merah atau perlakuan istimewa seperti yang mungkin Ferry gembar-gemborkan kepada Sasa. Mereka dipandu menuju meja 7. Arka, yang berdiri di samping Donna, berbisik, peralihan babak pertama dimulai, Don. Biarkan mereka menikmati kepalsuan itu. Di meja 7, Ferry segera mengambil alih kendali. Ia memesan anggur termahal dan menu tasting yang ia anggap paling eksklusif. Pelayan yang bertugas, seorang pemuda baru, dengan sangat sopan mengulang pesanan, namun mencatatkannya sebagai menu paling biasa di sistem, sesuai instruksi Arka. Ferry dan Sasa mulai berinteraksi, tawa Sasa terdengar nyaring dan manja, sementara Ferry terlihat menikmati peran barunya sebagai pria kaya yang bebas. Di seberang jalan, Donna memejamkan mata sejenak, menenangkan diri. Ia membuka kembali matanya, lalu mengambil ponselnya. Ia membuka aplikasi mobile banking dan mengecek ulang saldo rekening Ferry, memastikan semua aset bersama masih berada di posisi yang tepat sebelum ia menarik tuas kehancuran. Donna juga melihat notifikasi dari pengacaranya, Bapak Handoyo, semua berkas final sudah siap di pengadilan. Hanya menunggu perintah jam eksekusi. Babak kedua, yaitu penyajian hidangan palsu, segera dimulai. Amu sebuche disajikan dengan presentasi yang sangat artistik, di atas sendok porselen kecil. Sasa dan Ferry segera memuji rasanya dengan nada angkuh, padahal hidangan pembuka itu hanyalah olahan kentang tumbuk yang diberi pewarna. Donna menyaksikan di monitor, melihat betapa mudahnya mereka tertipu oleh penampilan luar. Kesombongan mereka membuat mereka buta terhadap kualitas sejati. Arka, melalui saluran komunikasinya, memberikan arahan kepada koki dan kepala pelayan. Giliran hidangan utama. Koki menyajikan irisan daging sapi lokal kualitas rendah yang telah dimasak berjam-jam, disamarkan sebagai wagyu dengan saus coklat kental. Lihat mereka, Don, kata Arka. Ferry memotongnya dengan pisau perak, berusaha terlihat seperti kritikus makanan. Dia memuji teksturnya kepada Sasa, padahal aku tahu daging itu alot. Dia hanya memuji apa yang dia pikir mahal, Arka. Bukan apa yang benar-benar enak, balas Donna datar. Mereka haus pengakuan, bukan pengalaman. Itu akan menjadi senjata kita. Sementara Ferry dan Sasa sibuk dalam dunia kepalsuan mereka, di meja-meja lain, beberapa kolega bisnis dan klien penting Ferry mulai berdatangan. Arka sengaja memastikan mereka mendapatkan meja yang strategis untuk menyaksikan drama yang akan terjadi. Donna mengenali beberapa wajah penting di monitor, orang-orang yang sangat dihormati Ferry dan yang selalu Ferry gunakan untuk meningkatkan citra dirinya di hadapan Donna.
Kehadiran mereka adalah timer bom waktu sosial yang dipasang Donna. Arka kemudian memberikan instruksi kepada DJ. Musik romantis tiba-tiba berganti menjadi alunan musik jazz instrumental yang lambat, yang liriknya secara halus mulai menyinggung tentang kebohongan dan konsekuensi keserakahan. Lirik itu tidak terlalu keras, tetapi cukup untuk menarik perhatian orang yang mendengarkannya dengan saksama. Ferry dan Sasa terlalu larut dalam pembicaraan mereka sendiri tentang masa depan yang akan mereka bangun, sehingga tidak menyadari lirik yang sebenarnya ditujukan kepada mereka. Saat hidangan penutup, yang juga merupakan tiruan dari resep mahal, disajikan, Ferry mengeluarkan sebuah kotak kecil. Sasa tersenyum lebar penuh harap. Ferry memberinya sebuah kalung mahal, yang disambut Sasa dengan ciuman mesra. Pemandangan itu, yang seharusnya menyakitkan, justru membuat Donna merasa semakin kuat. Adegan itu membuktikan bahwa ia telah mengambil keputusan yang tepat untuk mengakhiri segalanya. Sekarang waktunya, Don, bisik Arka, tangannya menyentuh tombol komunikasi. Hidangan penutup sudah habis. Siapkan tagihannya. Kepala pelayan yang loyal, dengan wajah tanpa ekspresi, mendekati meja 7. Ia membawa sebuah map kulit berwarna gelap. Ia membungkuk dalam-dalam dan meletakkan map tagihan itu di antara Ferry dan Sasa. Pria itu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ferry, dengan sikap gentleman palsu, meraih map itu, siap untuk membayar dengan kartu kreditnya yang ia harapkan akan membuat Sasa semakin kagum. Detik-detik tegang dimulai. Ferry membuka map itu, pandangannya santai. Namun, seketika matanya membelalak lebar, urat di lehernya mulai menegang. Di monitor, Donna melihat wajah Ferry berubah drastis, dari pria sombong menjadi pria yang panik. Sasa, yang melihat perubahan itu, segera menarik tagihan itu. Ketika melihat angka di sana, ia pun memucat. Angka itu bukan hanya mahal, tapi absurd. Tagihan yang disajikan mencapai puluhan juta, 10 kali lipat dari harga yang seharusnya untuk hidangan biasa itu. Donna dan Arka menyaksikan dengan puas. Kepanikan yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan ini adalah babak yang paling dinanti-nantikan. Ferry segera berbisik kasar kepada Sasa, menanyakan apakah Sasa yang memesan anggur paling mahal. Sasa membantah, balik menyalahkan Ferry yang terlalu pamer saat memesan. Mereka mulai berdebat, suaranya naik, menarik perhatian meja-meja di sekitar mereka, termasuk meja rekan bisnis Ferry. Kenapa angkanya sebesar ini? Aku hanya memesan anggur biasa, bisik Ferry dengan nada marah, khawatir orang lain mendengar. Aku tidak tahu. Kamu yang memesan semua, Ferry, balas Sasa panik. Aku tidak punya uang sebanyak ini. Kepala pelayan Arka, yang sudah diinstruksikan untuk membiarkan mereka panik, hanya berdiri beberapa meter dari meja itu, bersikap seolah-olah tidak mendengar apa-apa. Kepanikan Ferry dan Sasa semakin membesar ketika Ferry menyadari bahwa nama yang tertera di tagihan bukanlah dirinya, melainkan nama Sasa. Ferry segera mendorong tagihan itu ke Sasa, menuntut Sasa yang harus bertanggung jawab. Saat kekacauan psikologis itu mencapai puncaknya, Donna tersenyum. Ini adalah saat yang tepat. Ia bangkit dari kursinya di apartemen Arka. Ia mengambil tasnya yang berisi dokumen cerai dan berjalan menuju pintu keluar, siap menyeberangi jalan, siap memainkan peran penutupnya yang akan menghancurkan Ferry. Waktunya Donna yang sesungguhnya masuk ke panggung, ujar Arka, tersenyum bangga. Semoga pertunjukannya sukses besar, sepupu. Aku akan menunggu sinyalmu untuk proyektor. Donna mengangguk. Ia tidak lagi merasakan sakit atau sedih. Yang ia rasakan hanyalah kekuatan dan kebebasan. Ia tahu, ketika ia kembali ke rumah nanti, ia akan kembali sebagai seorang wanita yang bebas dan utuh, meninggalkan semua sampah yang ditinggalkan Ferry. Kepanikan di meja 7 sudah mencapai titik didih. Ferry dan Sasa tidak lagi berbisik. Mereka kini berbicara dengan nada tinggi. Perdebatan mereka yang penuh ketakutan mulai memecah keheningan elegan restoran Le Rêve. Tatapan dari meja-meja lain, terutama dari kolega bisnis Ferry, sudah terpusat pada mereka. Ferry, yang wajahnya sudah memerah padam, berusaha keras menjaga citra. Ini pasti kesalahan sistem. Aku sudah sering makan di restoran mahal, tidak mungkin tagihannya segila ini. Ia membanting map tagihan itu kembali ke meja, tepat di depan Sasa. Kau yang bertanggung jawab, Sasa. Namamu yang tertera di sana.
Sasa, yang tadinya angkuh, kini berubah menjadi histeris. Ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Ferry, kenapa namaku yang tertera? Kamu yang memesan, kamu yang harusnya bayar. Jangan jadi pengecut. Perkataan Sasa, yang menyebut Ferry pengecut, adalah tamparan keras bagi ego Ferry. Ia tidak peduli dengan Sasa atau uangnya, ia hanya peduli pada pandangan orang lain. Ia melirik ke meja di dekatnya dan melihat salah satu klien terpentingnya, Tuan Darmawan, menatapnya dengan pandangan menilai. Rasa malu itu jauh lebih menyakitkan daripada nilai tagihan itu sendiri. Ferry segera memanggil pelayan dengan suara membentak, menuntut manajer datang dan menyelesaikan kekacauan ini. Arka, yang kini sudah menyelinap masuk ke sebuah sudut tersembunyi di lantai bawah, mengirimkan sinyal kepada manajer pelayan. Manajer itu, seorang wanita berpengalaman yang tahu cara menangani drama, mendekati meja Ferry dengan langkah tenang. "Ada yang bisa saya bantu, Bapak dan Ibu?" tanyanya dengan nada formal dan dingin. "Ini ada kesalahan fatal," seru Ferry, suaranya sudah tidak bisa dikontrol lagi. "Lihat angka ini. Ini pemerasan. Aku akan menghubungi polisi jika kalian tidak memperbaiki tagihan ini sekarang juga." Manajer pelayan itu hanya melihat tagihan yang tertera atas nama Sasa, lalu melihat ke arah Ferry. "Mohon maaf, Tuan. Menurut catatan sistem kami, semua pesanan dan permintaan khusus malam ini dikonfirmasi dan ditanggung oleh nama yang tertera di sana. Dan tagihan ini sudah sesuai dengan semua hidangan yang sudah Bapak dan Ibu santap, termasuk wine Bordeaux tahun 98 yang sangat langka." Ferry semakin marah. Ia tahu ia tidak minum Bordeaux tahun 98, tetapi ia tidak bisa membuktikannya tanpa membuat keributan yang lebih besar. Ia terjebak dalam perangkap yang dibuatnya sendiri, karena sejak awal ia bersikap sok tahu dan memuji anggur palsu itu. "Aku akan membayar dengan kartu kreditku, tapi jangan harap aku akan membayar harga yang tidak masuk akal ini," bentak Ferry, mencoba mengeluarkan kartu kreditnya. "Mohon maaf, Tuan. Sesuai kebijakan restoran kami untuk pemesanan romantis, kami hanya menerima pembayaran penuh. Dan karena tagihan tertera atas nama Ibu, kami sarankan Ibu yang menyelesaikannya," jawab manajer pelayan itu tanpa gentar. Ferry menyadari bahwa manajer pelayan ini bukanlah manajer pelayan biasa yang bisa disogok. Perdebatan itu semakin memanas dan suara Ferry kini sudah menarik perhatian semua tamu di restoran. Bisik-bisik mulai terdengar, rekan-rekan bisnis Ferry mulai bergosip tentang drama yang terjadi. Citra Ferry, yang selama ini dibangun dengan susah payah, mulai retak dan hancur di depan mata semua orang. Tepat pada momen puncak kehisterisan itu, pintu masuk restoran terbuka. Donna melangkah masuk. Donna mengenakan gaun malam berwarna navy blue yang sederhana namun mahal, rambutnya diikat rapi, dan wajahnya dipulas dengan riasan minimalis. Ia tidak tampak seperti istri yang baru saja dikhianati, melainkan seperti seorang eksekutif yang baru saja menghadiri pertemuan penting. Arka, dengan wajah serius, berjalan beberapa langkah di belakangnya. Donna berjalan dengan langkah tenang menuju meja 7, tatapannya terfokus lurus pada Ferry. Ferry yang melihat kedatangan Donna terkejut luar biasa. Ekspresinya berubah dari marah menjadi panik total, seolah-olah ia baru saja melihat hantu. "Donna, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu seharusnya di rumah?" Sasa, yang tidak mengenal Donna sebagai istri Ferry, menatap Donna dengan pandangan curiga dan sedikit meremehkan, mengira Donna adalah kenalan lama Ferry. Donna tidak menjawab Ferry. Ia hanya berdiri di samping meja mereka, membiarkan keheningan yang mematikan menguasai ruangan. Donna kemudian menoleh pada manajer pelayan. "Ada apa ini? Mengapa ada keributan di sini?" Manajer pelayan itu, yang sudah tahu perannya, segera menjelaskan. "Mohon maaf, Nyonya. Kedua tamu ini menolak membayar tagihan mereka yang mencapai puluhan juta. Mereka menuduh kami melakukan pemerasan." "Puluhan juta?" tanya Donna dengan nada terkejut yang dibuat-buat. "Untuk apa? Mereka memesan apa?" "Mereka memesan menu tasting premium, Nyonya, dan wine Bordeaux tahun 98, jelas manajer itu. Ferry segera menyambar. "Donna, tolong, ini salah paham. Jangan percaya mereka. Ini hanya permainan kotor. Aku akan membayarnya nanti,
tapi angkanya terlalu tinggi. Aku tidak tahu kenapa kamu bisa sampai di sini, tapi tolong, ayo kita pergi dari sini. Ferry berusaha meraih tangan Donna, mencoba menariknya pergi sebelum rahasia itu terbongkar. Donna menarik tangannya, tatapannya tetap dingin. Ia menoleh ke Sasa, yang kini tampak gugup karena Ferry tidak mau mengakui dirinya di hadapan Donna. Kamu, kata Donna kepada Sasa, suaranya tenang namun menusuk. Kamu adalah wanita yang berbagi malam romantis ini dengan suamiku. Sasa terdiam, pandangannya beralih ke Ferry yang kini terlihat putus asa. Donna kemudian menoleh ke Ferry, senyum tipis terukir di bibirnya. Kamu tahu, Mas, aku sudah tahu tentang seminar bisnis MU ini sejak 3 hari yang lalu. Aku juga tahu semua yang ada di meja ini, mulai dari anggur palsu yang kamu puji hingga hidangan yang kamu bayar 10 kali lipat dari harga aslinya. Aku tahu segalanya, Mas. Ferry tidak bisa berkata-kata. Ia terjebak. Keringat dingin mulai membanjiri pelipisnya. Kehancuran citranya kini tidak terhindarkan lagi. Donna kemudian mengeluarkan sebuah amplop kecil dari tasnya. Amplop itu berisi sebuah kunci. Donna meletakkan kunci itu di atas tagihan puluhan juta. Tagihan ini memang sudah lunas, Mas. Aku yang melunasinya. Ferry, Sasa, dan semua tamu terkejut. Mereka mengira Donna akan membayar tagihan itu dan menyelamatkan Ferry. Donna melanjutkan, kunci itu adalah kunci ke kamar VIP di sini. Ruangan tempat aku menghabiskan waktu selama 2 jam terakhir, menyaksikan setiap detik drama yang kamu mainkan di meja ini. Aku sudah menyaksikan kesombonganmu, kebohonganmu, dan betapa pengecutnya kamu saat harus menghadapi konsekuensi dari perbuatanmu. Mata Ferry terbelalak. Ia baru menyadari bahwa drama itu adalah pertunjukan yang disutradarai istrinya sendiri. Namun, kejutan terbesar belum tiba. Ferry, yang tadinya marah dan panik, kini berubah menjadi lemas tak berdaya setelah mendengar pengakuan Donna. Ia menyadari bahwa bukan hanya Sasa yang dikhianatinya, tetapi juga dirinya sendiri yang telah ditipu mentah-mentah oleh Donna. Namun, rasa malu Ferry masih kalah dengan usahanya untuk menyelamatkan sisa-sisa citra diri. Ia mencoba meraih tangan Donna lagi, kali ini dengan nada memohon. Donna, sayang, tolong kita bicarakan ini di rumah. Jangan di sini, bisik Ferry, suaranya tercekat. Ia melirik ke sekeliling, berharap rekan-rekan bisnisnya tidak mendengar. Donna menarik tangannya dengan tegas. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di rumah, Mas. Dan tempat ini adalah tempat yang sempurna. Bukankah kamu memilih tempat paling eksklusif untuk malam penting MU? Aku hanya memberimu panggung yang sesuai. Tiba-tiba, Arka melangkah maju. Ia berdiri tepat di belakang Donna, tatapannya tajam menghakimi. Arka bukanlah sekadar sepupu, ia adalah pemilik restoran. Kehadirannya menghentikan bisik-bisik yang mulai ramai di antara para tamu. Semua mata kini tertuju pada Arka dan Donna. Selamat malam, semuanya. Ujar Arka dengan suara yang lantang dan berwibawa, menggunakan mikrofon kecil yang ia ambil dari meja kasir, sengaja agar seluruh restoran mendengar. Mohon maaf atas keributan ini. Sebagai pemilik dari Le Reve, saya ingin menjernihkan sebuah kesalahpahaman. Kedua tamu di meja 7 ini telah melakukan sebuah drama yang tidak perlu. Tapi, saya pastikan drama yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ferry memandang Arka, kebingungan. Ferry memang mengenal Arka sebagai pemilik restoran, tetapi tidak pernah tahu hubungan darahnya dengan Donna. Arka melanjutkan, pria ini, Tuan Ferry, memesan meja ini untuk merayakan sebuah permulaan. Ia sangat membanggakan dirinya, berjanji kepada pasangannya ini untuk memberikan yang terbaik. Namun, ia tidak menyadari bahwa ia memesan di tempat yang ia anggap milik orang lain. Arka menunjuk Ferry. Aku mengenal pria ini. Dan aku mengenal wanita yang ia hianati. Ia kemudian menunjuk Donna. Dan wanita yang ia hianati ini adalah sepupuku sendiri, Nyonya Donna. Pengakuan Arka mengguncang seisi ruangan. Para tamu, termasuk kolega bisnis Ferry, kini menatap Ferry dengan pandangan jijik. Ferry dan Sasa benar-benar terisolasi. Ferry mencoba menyela Arka, tetapi Arka mengabaikannya, terus berbicara ke seluruh ruangan. Kalian mungkin mengira Nyonya Donna hanyalah istri yang teraniaya dan datang untuk melabrak suaminya.
Kalian salah, kata Arka. Nyonya Donna tidak serendah itu. Malam ini, ia datang untuk memberimu, Ferry, sebuah pelajaran yang mahal. Arka kemudian mengarahkan pandangannya pada Sasa. Dan untukmu, Nona Sasa. Wanita yang berani masuk ke dalam properti orang lain dan merusak rumah tangga orang. Engkau mengira dirimu spesial, padahal engkau hanyalah objek murahan yang digunakan Ferry untuk memuaskan egonya. Engkau berdua terperangkap dalam kesombongan. Kalian memuji makanan yang rasanya hambar, kalian meminum anggur palsu, dan kalian bangga dengan kebohongan kalian. Sasa kini mulai menangis, menyadari bahwa ia tidak hanya dipermalukan, tetapi juga dihina di depan umum oleh pemilik restoran. Tagihan puluhan juta itu, Arka menunjuk tagihan di meja, adalah harga untuk harga diri yang sudah kalian buang malam ini. Dan seperti yang dikatakan Donna, tagihan itu sudah lunas. Tapi itu hanya tagihan sewa panggung, Ferry. Tagihan utamanya ada di sini. Arka memberi isyarat kepada manajer pelayan. Seketika, lampu restoran meredup, dan sebuah proyektor besar di dinding utama yang selama ini tersembunyi, menyala. Ini adalah momen plot twist yang sudah direncanakan Donna. Di layar, muncul slide show dengan logo korporat yang sangat profesional. Slide pertama menampilkan nama jaringan restoran internasional Le Reve Group. Kemudian, slide kedua muncul, menampilkan struktur kepemilikan saham. Ferry, yang matanya menyipit karena bingung, membaca dengan cepat daftar pemegang saham. Ia mencari nama Arka. Tentu saja ada, sebagai CEO dan pemilik mayoritas. Tetapi kemudian, matanya terbelalak melihat sebuah nama yang tertulis di bagian pemegang saham minoritas terbesar dan investor modal utama. Tertulis jelas di layar, dengan huruf kapital, Donna R. Widyatama. Seluruh ruangan, termasuk rekan-rekan bisnis Ferry, terhenyak. Mereka menatap Donna dengan campuran kekaguman dan keterkejutan. Ferry berdiri, kursi di belakangnya terjatuh. Ia tidak bisa bernapas. Ia tidak hanya dipermalukan, tetapi ia baru menyadari bahwa selama ini, ia meremehkan seorang wanita yang memiliki kekuasaan finansial yang jauh lebih besar darinya, terutama di tempat yang ia anggap paling eksklusif. Bagaimana mungkin? Seru Ferry, suaranya sudah tidak memiliki wibawa sedikitpun. Kamu investor? Donna, yang kini berdiri tegak di tengah sorotan, akhirnya menjawab dengan suara yang dingin, mematikan, dan jelas terdengar oleh semua orang di ruangan. Ya, Mas. Selama ini kamu sibuk memamerkan dirimu sebagai pebisnis ulung, padahal aku yang diam-diam memegang kendali di banyak tempat, termasuk di tempat kencanmu yang berharga ini. Aku mengakuisisi saham itu 3 hari yang lalu, tepat saat kamu mengirim pesan kepada Sasa tentang kejutan malam ini. Restoran yang kamu pilih untuk mengkhianatiku, secara finansial, adalah milikku juga. Pengakuan itu menghantam Ferry seperti palu godam. Rekan bisnisnya kini memandangnya sebagai pecundang total. Ferry menyadari bahwa seluruh hidupnya, citranya, dan hubungannya dengan Sasa, dibangun di atas pasir yang kini ditarik oleh Donna. Arka tersenyum puas, membiarkan keheningan yang panjang itu menjadi hukuman terberat bagi Ferry. Malam itu, Ferry kehilangan segalanya, bukan hanya istri, tetapi juga reputasi, dan sebentar lagi, aset finansialnya. Layar proyektor yang menampilkan nama Donna sebagai investor utama jaringan restoran Le Reve, menjadi fokus utama kehancuran Ferry. Ia masih berdiri terhuyung, tidak mampu mencerna fakta bahwa wanita yang ia anggap bodoh dan hanya mengurus rumah tangga, ternyata adalah figur finansial yang selama ini diam-diam berkuasa, bahkan di lingkaran bisnis yang ia puja. Sasa di sisi lain, yang tadinya histeris karena masalah tagihan, kini berubah menjadi pucat pasi karena ketakutan. Ia menyadari bahwa Ferry bukan hanya seorang pengecut, tetapi juga seorang pria yang sebentar lagi akan menjadi miskin. Donna memanfaatkan keheningan yang mencekam itu untuk melancarkan serangan berikutnya. Ia mendekati meja Ferry, mengambil kursi yang terjatuh, dan duduk di hadapan Ferry dan Sasa, seolah mereka adalah terdakwa di hadapan hakim. Aku tahu, Mas, kamu bingung. Kamu pikir aku tidak pernah peduli dengan uang, ujar Donna dengan nada yang kini penuh dominasi. Kamu selalu meremehkan investasiku yang kecil-kecilan. Tapi, tahukah kamu, saat kamu sibuk berbohong dan merayu Sasa,
Aku sibuk membangun benteng pertahananku dan merencanakan serangan balik ini. Donna memberikan isyarat kepada Arka. Arka mengangguk dan menggeser slide presentasi di proyektor. Slide berikutnya menampilkan serangkaian grafik keuangan dan laporan audit perusahaan Ferry. Data-data rahasia yang seharusnya hanya diketahui oleh Ferry dan akuntannya. Tiba-tiba, mata Tuan Darmawan, klien penting Ferry yang duduk di dekat situ, menyipit tajam. Tuan Darmawan adalah calon investor yang sedang diincar Ferry. Sekarang, mari kita bicara tentang urusan yang lebih serius, Tuan Ferry. Lanjut Donna, suaranya kini beralih dari istri yang dikhianati menjadi seorang analis bisnis yang kejam. Kamu datang ke sini malam ini untuk merayakan cinta barumu. Tapi tahukah kamu, pada jam yang sama, tim pengacaraku, Bapak Handoyo, sudah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Dan bukan itu saja. Donna menjeda, membiarkan kalimatnya menggantung di udara. Ferry tampak ingin menyela, tetapi tenggorokannya tercekat oleh rasa takut. Tepat pukul 8 malam ini, lanjut Donna, aku sudah mengajukan surat permohonan pembekuan semua aset bersama dan rekening koran perusahaan kita ke Bank Sentral, atas dasar dugaan penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi dan pengkhianatan dalam perjanjian pranikah. Pernyataan itu adalah pukulan telak. Ferry kini benar-benar kehilangan kontrol. Ia tahu, pembekuan rekening perusahaan di tengah negosiasi investasi adalah kiamat bagi bisnisnya. Wajahnya kini bukan hanya pucat, tetapi sudah membiru. Sasa berdiri ketakutan, ia tahu jika aset Ferry dibekukan, maka semua janji kemewahan Ferry hanyalah omong kosong. Donna, kamu gila. Aku akan kehilangan segalanya. Teriak Ferry, akhirnya meledak, suaranya pecah di tengah ruangan yang sunyi. Tentu saja kamu akan kehilangan segalanya. Balas Donna dengan nada datar, tanpa sedikit pun empati. Kamu kehilangan kepercayaanku, dan kini kamu harus kehilangan setengah dari aset yang kamu anggap milikmu. Bukankah kamu yang memilih jalan ini? Donna menoleh ke arah meja Tuan Darmawan. Tuan Darmawan, panggil Donna, saya harap Anda tidak melanjutkan negosiasi investasi Anda dengan pria ini. Seperti yang Anda lihat, ia tidak hanya tidak jujur dalam rumah tangga, tetapi juga tidak stabil secara finansial. Perusahaannya kini berada di bawah pengawasan ketat, dan semua rekeningnya akan dibekukan dalam waktu 24 jam. Anda pasti tidak ingin menginvestasikan uang Anda pada kapal yang sedang tenggelam, bukan? Intervensi langsung Donna di depan klien Ferry adalah langkah paling kejam dan paling efektif dalam menghancurkan reputasi Ferry. Tuan Darmawan, yang dikenal sangat menjunjung tinggi integritas, segera bangkit dari kursinya. Ia tidak berbicara, hanya menatap Ferry dengan pandangan jijik, lalu berjalan keluar dari restoran, seolah Ferry adalah wabah yang harus dihindari. Kepergiannya adalah simbol keruntuhan finansial Ferry. Melihat Tuan Darmawan pergi, Ferry langsung ambruk di kursinya. Ia menyadari bahwa Donna tidak hanya menceraikannya, tetapi juga memastikan ia tidak akan pernah bisa bangkit lagi di dunia bisnis. Ia mencoba menoleh ke Sasa untuk mencari dukungan. Sasa, sayang, katakan sesuatu. Katakan ini semua tidak benar, pinta Ferry putus asa. Sasa, yang melihat kehancuran total di depan matanya, bereaksi dengan insting bertahan hidup yang egois. Ia segera mengambil tas tangannya, dan tanpa sedikit pun rasa kasihan, ia berteriak pada Ferry di depan semua orang. Aku tidak tahu kamu gila begini. Aku tidak mau terlibat dalam kebangkrutanmu. Selamat tinggal, Ferry. Aku tidak pernah mencintai pria pecundang yang tidak punya apa-apa. Sasa bergegas lari meninggalkan Ferry di meja itu, menabrak beberapa pelayan di dekat pintu keluar. Kepergian Sasa adalah pukulan terakhir bagi Ferry. Ia tidak hanya kehilangan istri dan reputasi, tetapi juga wanita yang menjadi alasan ia mengkhianati Donna. Ferry kini duduk sendirian di meja itu, di tengah sorotan lampu dan bisik-bisik yang menghakiminya. Ia tampak seperti patung yang baru saja hancur berkeping-keping. Donna berdiri, menatap Ferry. Ia mengeluarkan 2 lembar dokumen yang sudah ditandatangani pengacaranya, surat cerai dan sebuah surat pemberitahuan resmi. Donna meletakkan dokumen itu di atas meja di samping tagihan palsu yang luar biasa besar. Ini semua sudah selesai, Mas, ucap Donna, suaranya kini kembali tenang, seolah ia baru saja menyelesaikan sebuah presentasi bisnis yang sulit. Kamu memilih makan malam ini, dan aku memilih kehancuranmu. Mari kita lihat,
Bagaimana kamu akan menjalani hidup tanpa aset, tanpa reputasi, dan tanpa wanita yang kamu cintai di tempat yang dulunya kamu banggakan? Donna berbalik, diikuti oleh Arka. Ia tidak melihat ke belakang. Misi selesai. Donna dan Arka melangkah keluar dari restoran Le Reve dengan kepala tegak, meninggalkan Ferry sendirian dalam kehancuran total. Begitu berada di luar, di bawah kerlip lampu kota, Donna tidak menunjukkan air mata atau luapan emosi. Ia merasakan kelegaan yang dingin, pelepasan dari beban yang telah ia pikul selama bertahun-tahun. Misi pembalasan sudah tuntas, dan ia telah memenangkan pertempuran dengan kecerdasan, bukan dengan emosi. Sementara itu, di dalam restoran, Ferry masih duduk membeku. Ia adalah pusat perhatian yang paling memalukan. Rasa malu, amarah, dan ketakutan bercampur aduk di wajahnya. Ia meraih surat cerai dan surat pemberitahuan pembekuan aset yang ditinggalkan Donna di atas meja. Tangannya gemetar. Angka-angka di surat itu bukan lagi fiktif seperti tagihan restoran, melainkan angka nyata yang menunjukkan betapa cepatnya ia akan kehilangan segalanya. Ferry mencoba menghubungi pengacaranya, tetapi panik membuatnya salah menekan nomor. Ia mencoba menghubungi Bu Ratih, ibunya. Ferry berharap ibunya bisa membantunya, setidaknya dengan modal dan koneksi untuk melawan Donna. Tetapi, ibunya tidak mengangkat telepon. Bu Ratih, yang selalu bangga dengan citra sosial putranya, kini sedang menghadiri acara amal penting dan tidak ingin diganggu oleh masalah rumah tangga yang ia anggap remeh. Arka, sebelum meninggalkan restoran bersama Donna, memberikan instruksi terakhir kepada manajer pelayan. Biarkan dia di sana. Jangan usir dia, tapi jangan layani dia. Biarkan dia merenung di tengah kekacauan yang ia ciptakan. Manajer pelayan mengangguk, dan semua staf mengabaikan Ferry. Ferry mencoba bangkit dan berjalan keluar, tetapi kakinya terasa lemas. Ia melirik ke sekeliling. Beberapa tamu, yang mengenalnya sebagai pengusaha yang sukses, kini menatapnya dengan pandangan iba dan jijik. Bisik-bisik yang Ferry dengar bukan lagi tentang tagihan restoran, melainkan tentang pembekuan aset dan gugatan cerai yang diajukan istrinya. Reputasinya hancur berkeping-keping dalam waktu kurang dari 1 jam. Sasa, yang melarikan diri dari restoran, mencoba menghubungi Ferry. Ia tidak peduli dengan Ferry, tetapi ia khawatir cincin dan kalung yang baru ia dapatkan akan diminta kembali oleh Donna. Ponsel Ferry yang tergeletak di meja bergetar, tetapi Ferry terlalu putus asa untuk mengangkatnya. Ia tahu, Sasa hanya tertarik pada kekayaan, dan kini kekayaan itu sudah direbut oleh Donna. Ferry akhirnya berhasil berdiri. Ia berjalan terseok-seok menuju toilet, wajahnya memancarkan keputusasaan yang mendalam. Di depan cermin, Ferry melihat pantulan dirinya. Seorang pria parubaya yang baru saja kehilangan segalanya, bukan karena kegagalan bisnis, melainkan karena keserakahan dan kebodohannya sendiri. Ia ingat bagaimana ia selalu meremehkan Donna, menganggap Donna hanya sebagai wanita rumahan yang tidak memiliki ambisi. Ia selalu bangga dengan status sosialnya, sementara Donna adalah investor yang diam-diam mengendalikan saham di balik tirai. Ferry kembali ke meja. Ia meremas surat cerai itu di tangannya. Ia ingat kata-kata Donna, "Aku akan memberimu panggung yang sesuai." Dan benar saja, panggung itu adalah panggung kehancuran totalnya. Ferry mengambil ponselnya dan mencoba mencari kontak Donna. Ia ingin memohon, ia ingin meminta maaf, ia ingin membatalkan semua gugatan. Namun, saat ia mencoba menelepon Donna, sebuah notifikasi lain muncul di ponselnya. Kali ini dari akun email kantornya. Sebuah email resmi dari Dewan Direksi. Isinya pendek dan mematikan, pemberitahuan pemberhentian tidak hormat. Dewan Direksi, yang sebagian besar anggotanya sudah mendengar tentang skandal di Le Reve dan dugaan pembekuan aset oleh bank, segera mengambil tindakan untuk melindungi perusahaan dari kehancuran reputasi. Ferry merosot kembali ke kursinya. Ia tidak hanya kehilangan istrinya, asetnya, dan kekasihnya, tetapi ia juga kehilangan pekerjaannya. Semua yang ia miliki sudah hilang. Di tengah keputusasaan, Ferry mencoba menghubungi ibunya sekali lagi. Kali ini, Bu Ratih akhirnya mengangkat telepon. "Ada apa, Ferry?" "Ibu sedang ada di acara penting." "Kenapa kamu mengganggu ibu?" tanya Bu Ratih dengan nada kesal. "Ibu tolong aku, Bu. Donna menghancurkanku. Dia menceraikanku,
dia membekukan rekening. Bu, aku dipecat. Ibu harus bantu aku. Ferry berteriak, suaranya penuh tangisan. Bu Ratih terdiam sejenak. Ia tidak percaya. Apa maksudmu, Ferry? Jangan bercanda. Jangan rusak nama baik kita. Bagaimana mungkin Donna bisa membekukan rekening? Dia itu hanya ibu rumah tangga. Dia investor, Bu. Dia memegang saham di restoran ini, dan dia menghancurkanku di depan klien pentingku. Aku kehilangan segalanya, Bu. Rumah, mobil, dan pekerjaanku, rintih Ferry. Bu Ratih, yang kini mulai panik, segera mengakhiri telepon dengan alasan ia harus memverifikasi informasi itu. Ferry tahu, ibunya lebih peduli pada reputasi daripada nasibnya. Ia ditinggalkan sendiri dalam kegelapan. Di seberang jalan, Donna dan Arka sudah berada di apartemen. Mereka melihat berita dari media online yang mulai menyebar dengan cepat. Skandal Ferry sudah menjadi viral di kalangan bisnis. Donna tahu, hukuman sosial dan finansial ini jauh lebih berat daripada sekadar caci maki atau labrakan. Ia telah menang tanpa harus mengotori tangannya dengan drama fisik. Donna menuangkan 2 gelas anggur yang sesungguhnya mahal, merayakan kemenangan sejati, kebebasan dan keadilan yang elegan. Pagi hari setelah malam kehancuran, skandal Ferry telah menyebar luas layaknya api di padang rumput kering. Berita tentang pengusaha sukses yang dipermalukan di restoran mewah oleh istrinya sendiri, yang ternyata adalah investor rahasia, menjadi topik hangat di kalangan pebisnis dan media sosial. Ferry, yang malam itu berhasil pulang dalam keadaan hancur, kini mengurung diri di kamar, menolak menghadapi kenyataan pahit yang ia ciptakan. Di sisi lain kota, Bu Ratih, ibunda Ferry, baru saja menyelesaikan pertemuan darurat dengan pengacara keluarganya. Bu Ratih, yang awalnya meremehkan telepon putranya, kini panik luar biasa setelah pengacara mengonfirmasi kebenaran semua gugatan dan pembekuan aset yang diajukan Donna. Pengacara menjelaskan bahwa gugatan Donna sangat kuat, didukung oleh bukti pengkhianatan dan dokumen resmi yang menunjukkan Donna adalah pemilik aset yang jauh lebih besar dari yang Ferry ketahui. Kekuatan finansial Donna sebagai investor di jaringan restoran Le Rêve menjadi bukti tak terbantahkan atas kemampuan Donna mengelola keuangan, yang selama ini diremehkan oleh Ferry dan ibunya. Bu Ratih tidak peduli lagi pada Ferry, ia hanya peduli pada nama baik keluarga. Ia segera meluncur menuju rumah Ferry dan Donna. Ketika ia tiba, ia mendapati rumah mewah itu terasa dingin dan sepi. Ferry duduk di ruang tengah, wajahnya lusuh dan matanya merah karena kurang tidur. Ferry, apa yang sudah kamu lakukan? Seru Bu Ratih, tidak ada nada kasih sayang di suaranya, hanya amarah atas kerusakan reputasi yang disebabkan putranya. Ibu tidak percaya kamu bisa seceroboh ini. Kamu sudah menghancurkan citra keluarga kita di depan semua orang. Ferry mengangkat kepala, tatapannya kosong. Donna yang menghancurkanku, Bu. Dia licik. Dia merencanakan semua ini. Dia tidak memberiku kesempatan untuk memperbaiki. Donna licik, balas Bu Ratih dengan nada tajam. Kamu yang memulai pengkhianatan, Ferry. Kamu yang berani-beraninya berbuat kotor di restoran milik sepupunya sendiri. Aku sudah peringatkan kamu untuk selalu menjaga nama baik, tapi kamu malah membuat drama murahan. Bu Ratih kemudian mencari Donna di seluruh penjuru rumah. Ia ingin berbicara, ia ingin mengancam, ia ingin membatalkan semua gugatan. Tetapi rumah itu benar-benar kosong. Donna sudah pergi, membawa semua barang pribadinya, bahkan termasuk perabotan yang ia beli dengan uang hasil investasinya sendiri. Yang tersisa hanyalah kekosongan dan kenangan pahit. Di mana Donna? Tuntut Bu Ratih. Dia pergi, Bu. Dia tinggalkan surat cerai dan pemberitahuan dia sudah pindah ke apartemennya sendiri. Dia tidak mau menemuiku lagi, jawab Ferry putus asa. Bu Ratih menemukan surat cerai itu dan membacanya dengan cepat. Ia melihat tanda tangan Donna, sangat tegas dan tanpa keraguan. Di sana juga terlampir catatan singkat dari pengacara Donna, yang menyatakan bahwa Ferry harus segera mengosongkan rumah itu dalam waktu 1 bulan, karena properti itu kini menjadi aset yang diperebutkan di pengadilan dan sementara dikuasai oleh pengacara Donna untuk menghindari penyalahgunaan. Kepanikan Bu Ratih memuncak. Ia menyadari bahwa bukan hanya Ferry yang hancur, tetapi sebagian kekayaan dan properti keluarga mereka juga terancam ditarik oleh Donna. Bu Ratih,
yang selama ini meremehkan Donna sebagai wanita yang tidak tahu apa-apa, kini melihat Donna sebagai musuh yang paling cerdas dan paling mematikan. Kamu harus temui Donna, Ferry. Kamu harus memohon. Kamu harus berlutut di depannya. Katakan kamu menyesal. Jangan sampai aset kita jatuh ke tangan wanita licik itu. Perintah Bu Rati dengan nada mendesak. Sama sekali tidak ada kepedulian terhadap perasaan Donna, hanya fokus pada kerugian materi. Ferry akhirnya menyadari kebenaran yang pahit. Ibunya tidak peduli pada dirinya, ibunya hanya peduli pada uang. Ia juga menyadari, jika ia memohon kepada Donna, itu hanya akan membuktikan betapa benarnya semua tuduhan Donna tentang keserakahannya. Sementara itu, Donna menghabiskan pagi itu di kantor Arka. Ia sibuk mengurus transfer dana dan bertemu dengan Bapak Handoyo. Donna tidak merasa sedih atau marah. Ia merasakan kedamaian yang mendalam. Ia telah mendapatkan keadilan yang ia cari, keadilan yang jauh lebih berharga daripada semua uang yang ia dapatkan. Donna kemudian menerima pesan singkat dari Bapak Handoyo, melampirkan sebuah foto. Foto itu adalah Ferry yang berdiri di depan kantor Bapak Handoyo, menunggu dengan wajah putus asa. Ferry ingin bertemu, ingin memohon, tetapi Bapak Handoyo menolak tanpa izin dari Donna. Donna hanya membalas pesan itu dengan satu kata, "Jangan." Donna tahu, penyesalan Ferry sudah terlambat. Semua yang Ferry rasakan kini adalah konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Donna tidak butuh permintaan maaf Ferry. Ia butuh kebebasan, dan kebebasan itu sudah ia dapatkan. Ia kemudian memanggil Arka. "Sepupu, aku ingin kamu meresmikan akuisisi saham itu hari ini. Gelar konferensi pers kecil. Biarkan semua orang tahu, termasuk mantan suami dan mantan ibu mertuaku, bahwa aku tidak hanya mengklaim, tetapi aku benar-benar memiliki kendali di Lereve." Arka tersenyum. "Ide yang brilian, Don. Mari kita pastikan penyesalan Ferry menjadi penyesalan seumur hidup. Kita tunjukkan pada mereka bahwa wanita yang mereka jatuhkan, kini berdiri di puncak." Sore harinya, saat Ferry masih berkutat dalam kehancuran dan Bu Rati sibuk mencari cara untuk menyelamatkan aset, Donna tampil di hadapan pers di restoran Lereve. Ia berbicara dengan tenang dan berwibawa, mengumumkan investasi besarnya dan rencana ekspansi Lereve. Donna tidak menyebutkan Ferry, tetapi kehadirannya di tempat yang sama persis dengan tempat Ferry dipermalukan adalah pernyataan yang jauh lebih kuat daripada kata-kata apapun. Bu Rati, yang melihat berita itu di televisi, akhirnya menyadari bahwa Donna adalah lawan yang tidak akan pernah bisa mereka kalahkan. Donna bukanlah wanita yang butuh Ferry. Justru Ferry yang sangat membutuhkan Donna. Dan kini, pintu itu sudah tertutup rapat. 1 bulan berlalu sejak malam kehancuran di Lereve. Bagi Donna, bulan itu adalah awal dari kehidupan barunya yang penuh kedamaian dan kesibukan yang menyenangkan. Donna secara resmi bercerai dari Ferry, tanpa perlawanan berarti dari Ferry yang sudah tidak memiliki daya tawar dan uang untuk menyewa pengacara hebat. Ferry kehilangan sebagian besar aset bersama dan reputasinya hancur total di kalangan pebisnis. Ia kini harus berjuang mencari pekerjaan baru dan menghadapi tekanan dari Bu Rati yang terus-menerus menyalahkannya atas kehancuran finansial keluarga. Ferry, dalam keputusasaan, bahkan sempat mengirimkan surat yang panjang kepada Donna, memohon pengampunan, berjanji akan berubah, dan berharap Donna membatalkan gugatan pembekuan asetnya. Namun, surat itu hanya berakhir di tangan Bapak Handoyo, pengacara Donna, yang mengembalikannya tanpa dibaca oleh Donna. Donna telah menutup babak itu secara permanen. Donna kini berfokus pada perannya sebagai investor dan influencer di dunia bisnis. Setelah konferensi pers bersama Arka, citra Donna berubah total dari istri rumahan yang diremehkan menjadi wanita bisnis yang cerdas dan berwibawa. Investasinya di Lereve terus berkembang pesat, dan Donna menggunakan platform itu untuk menunjukkan bahwa seorang wanita bisa sukses tanpa harus bergantung pada suami yang tidak setia. Pagi itu, Donna berada di kantornya yang baru, yang ia dirikan di gedung pencakar langit dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Donna tidak lagi perlu bersembunyi. Ia menerima panggilan video dari Arka. "Selamat pagi, sepupu," sapa Arka dengan senyum lebar. "Kamu harus lihat ini. Ferry sudah mengirimkan surat lagi, isinya memohon agar kamu memberikan sebagian kecil modal untuk ia memulai usaha baru." Donna hanya tertawa kecil. "Tolak, Arka. Jangan berikan ia harapan palsu.
Keadilannya sudah ia dapatkan. Biarkan ia membangun semuanya dari nol, tanpa aku. Baiklah, Don. Omong-omong, kamu ingat Sasa? Tanya Arka. Sedikit, jawab Donna datar. Sasa tidak lagi relevan dalam hidupnya. Arka melanjutkan, dia mencoba melamar pekerjaan sebagai event organizer di Lereve minggu lalu. Tentu saja, aku tolak mentah-mentah. Dia bahkan tidak punya malu untuk datang ke tempat di mana dia dipermalukan. Donna hanya menggelengkan kepala. Ia menyadari, hukuman sosial adalah hukuman yang paling tahan lama bagi orang-orang seperti Sasa. Donna menutup panggilan video dengan Arka, lalu berdiri di dekat jendela, menikmati secangkir kopi. Ia ingat bagaimana Ferry selalu meremehkannya, selalu mengatakan bahwa ia tidak akan bisa bertahan tanpa koneksi dan uang Ferry. Namun, kini, Donna memiliki koneksi yang jauh lebih kuat, uang yang jauh lebih banyak, dan yang paling penting, kedamaian batin. Sore harinya, Donna menerima kunjungan dari ibunya sendiri. Ibunda Donna, yang selama ini selalu mendukung putrinya, datang untuk memberikan dukungan dan kekaguman. Ibu bangga padamu, Nak, ujar ibunya tulus. Kamu tidak hanya membalas dendam, tetapi kamu melakukannya dengan cara yang paling terhormat dan cerdas. Kamu tunjukkan pada Ferry bahwa kehormatan dan kecerdasan jauh lebih bernilai daripada kekayaan palsu. Donna memeluk ibunya. Terima kasih, Ibu. Aku tidak akan bisa melewati ini tanpa dukungan Ibu. Aku tahu, sekarang aku bebas, dan aku bisa fokus pada semua yang aku impikan. Donna kemudian memikirkan kembali semua rencana yang ia buat bersama Arka, mulai dari mengubah menu makanan palsu hingga tagihan fiktif, yang semuanya berakhir pada plot twist di mana ia mengungkap kepemilikan sahamnya. Itu adalah pertunjukan yang sempurna, yang tidak hanya menghukum Ferry, tetapi juga membebaskan Donna dari bayang-bayang Ferry. Donna tahu, hidupnya kini terbuka lebar. Ia memiliki karir yang sukses, dukungan keluarga, dan yang terpenting, ia memiliki harga diri yang tidak ternilai harganya. Ia tidak perlu mencari pengganti Ferry. Ia hanya perlu menikmati kebebasan yang ia raih dengan susah payah. Di luar kantornya, Ferry masih terus mencoba bangkit. Namun, setiap pintu bisnis tertutup baginya. Reputasinya yang hancur di Lereve dan pemberitaan tentang pembekuan asetnya membuatnya menjadi figur yang tidak bisa dipercaya. Ferry kini harus menjual sisa-sisa asetnya yang tidak sempat disita oleh Donna untuk membayar hutang-hutangnya, hidup dalam penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan Donna, tetapi ia kehilangan sumber kestabilan dan kekayaan sejati dalam hidupnya. Donna menatap masa depan dengan senyum yang tulus. Ia telah membuktikan bahwa wanita yang terlihat diam bukanlah wanita yang bodoh. Ia adalah wanita yang cerdas, yang menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Dan kini, setelah badai berlalu, ia menemukan ketenangan sejati di balik pintu kantornya sendiri, pintu yang ia buka dengan kekuatan dan kecerdasannya sendiri. Kemenangan Donna adalah kemenangan bagi harga diri dan strategi. Pesan moralnya: jangan pernah meremehkan pasanganmu, terutama wanita yang terlihat diam. Kecerdasan dan ketenangan adalah kekuatan sejati yang dapat meruntuhkan kebohongan dan kesombongan dalam sekejap mata.